pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu fintech. Pasti kalian udah nggak asing kan apa ya yang dimaksud dengan fintech, apalagi di masyarakat Indonesia sekarang tuh sedang booming-boomingnya ya tentang fintech. Jadi kayak fintech tuh udah kayak temen akrab masyarakat di era modern sekarang. Fintech itu sekarang berguna mulai dari membayar tagihan belanja online, pengajuan asuransi, kemudian sampai meminjam uang dapat dilakukan melalui platform fintech. Nah, kayak sekarang semuanya serba online gak sih menurut kalian? Kayak kita tuh sambil rebahan, terus eh, liburan ke luar negeri dengan hanya menggunakan HP, or laptop, notebook, dan lain-lain tuh kita bisa melakukan transaksi. Kayak di dalam fintech itu sangat memudahkan transaksi keuangan yang ada di masyarakat Indonesia sekarang ini. Jadi kayak yang dulunya harus ke bank dengan melakukan transaksi keuangan, sekarang itu kayak beralih ke fintech gitu. Jadi itu kayak benar kata orang-orang sekarang, kayak semuanya itu akan fintech pada waktunya, dan fintech mendominasi masyarakat Indonesia. Kayak fintech tuh udah dianggap sebagai posisi bank saat ini, sehingga tuh antara fintech dan bank itu harus saling berkolaborasi agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan terus tumbuh. Kemudian untuk melanjutkan selanjutnya, apa itu fintech? Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulisa Sabrisa, NIM A210 190 116 dari program studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu fintech, karena sudah booming ya, tapi kita harus mengerti dulu definisi fintech itu sendiri. Yang pertama, definisi fintech itu atau financial technology merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya merubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, tetapi kini hanya dilakukan dengan transaksi jarak jauh. Pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Berarti kayak fintech ini tuh bisa diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Nah, sedangkan definisi fintech menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Nah, dari sini kayak produk fintech biasanya itu berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Kemudian, menurut Bank Indonesia, fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk atau layanan teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisien, kelancaran, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran. Kemudian sejak awalnya ada fintech ini di Indonesia tuh terdapat 6 perusahaan yang bergabung, tapi kemudian semakin berkembang pesatnya menjadi 369 penyelenggara fintech yang menjadi anggota Asosiasi Fintech Indonesia berdasarkan data tahun 2020. Dalam hal ini, ratusan perusahaan fintech itu menganut lebih dari 20 model bisnis, tidak hanya pada sistem pembayaran dan pembiayaan, tetapi juga model bisnis lainnya seperti asuransi digital hingga penghimpunan dana atau investasi fintech. Nah, dari nilai transaksi fintech di Indonesia itu kan terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat aja pada tahun 2016 itu tuh mencapai 15,2 miliar US dollar atau sekitar
2,77 triliun rupiah. Dan BI memprediksi nilai transaksi uang elektronik termasuk fintech di sistem pembayaran, e-money dan e-wallet mencapai 284 triliun pada tahun 2021. Nah, sementara dari jasa otoritas keuangan, penyalur pinjaman online dari perusahaan fintech lending per September 2021 itu sebesar 262,9 triliun rupiah. Angka ini tuh hampir sama dengan total penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah sebesar 285 triliun. Dasar hukum fintech itu ada 3 ya. Jadi kayak penerapan fintech di Indonesia tuh ada regulasi dari Bank Indonesianya. Kayak ada 3 dasar hukum penyelenggaraan fintech di tanah air kita. Yang pertama itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI per 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dan yang kedua ada tentang Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI per 2006 tentang uang elektronik. Nah, setelah itu kita harus mengerti juga tentang jenis-jenis fintech ya. Jenis-jenis fintech itu tuh ada 5. Yang pertama itu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah jenis fintech yang sedang populer di dalam masyarakat sekarang. Kayak penggalangan dana yang melibatkan beberapa pemilik modal bisa untuk inisiatif program sosial maupun investasi. Contohnya kayak gini, kamu ingin investasi properti dengan membeli rumah seharga 1 miliar cukup dengan tanam modal 1% dari harga properti sebesar 10 juta, maka sisanya itu akan diinvestasikan, maka sisa investasi akan datang dari investor lainnya. Kayak jadi tuh kesannya tuh lebih murah nggak sih kayak gitu. Kemudian jenis yang kedua itu adalah microfinancing. Microfinancing itu adalah jenis fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan keuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tuh kayak fintech ini tuh berusaha menjembatani permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Itu tuh kayak sistemnya itu udah dirancang agar retur bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman namun tetap attainable bagi peminjamnya. Sedangkan yang jenis ketiga itu adalah fintech P2P lending atau jenis fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini tuh membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tuh kayak dengan aplikasi ini tuh konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit sering ditemukan di dalam bank konvensional. Karena bank konvensional tuh lebih ketat nggak sih, kayak itunya kayak lebih sulit kayak ngambilnya, gitu kayak proses tuh berbelit-belit. Jadi kayak masyarakat tuh membutuhkan yang lebih praktis, efisien dan terpercaya. Jadi tuh kayak dia bisa menggunakan jenis fintech P2P lending. Nah, yang ketiga jenis yang keempat itu ada market comparison, adalah jenis fintech yang bisa menjadi marketplace produk keuangan. Jadi tuh kayak kamu tuh dapat membandingkan macam-macam produk nih ya, produk keuangan seperti asuransi, kredit tanpa agunan kayak KTA, atau kredit dari berbagai penyedia jasa keuangan. Jadi tuh kayak fintech ini tuh berfungsi sebagai kayak perencanaan finansial. Jadi tuh kayak dengan membantu dengan bantuan fintech, penggunaannya tuh mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Jadi kayak kamu
butuh investasi untuk pendidikan anak atau untuk kesehatan Anda atau apalah untuk masa depan kalian tuh ada berbagai jenisnya gitu. Kalian tuh bisa milih di market comparison ini. Dan yang terakhir itu ada fintech digital payment system. Adalah jenis fintech yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran sebuah tagihan seperti pulsa, kartu kredit, terus kayak token listrik dan lain-lain. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis itu, kita juga harus mengerti kayak fintech dan master plan sektor jasa keuangan di Indonesia. Fintech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian 3 sasaran masterpiece jasa keuangan sektor keuangan. Kayak master plan sektor jasa keuangan Indonesia. Ini tuh data tahun 2015 sampai 2019 ya yang saya dapatkan. Jadi tuh kayak ada 3, jadi kayak master plan-nya sektor jasa keuangan Indonesia ini. Yang pertama itu ada kontributif. Kontributif itu kayak mengoptimalkan peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan yang kedua itu ada stabil. Maksudnya stabil di sini tuh kayak kita itu harus menjaga stabilitas sistem keuangan berbagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada inklusif, kayak kita itu membutuhkan akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui tentang peran fintech di Indonesia. Peran fintech di Indonesia yang pertama itu kayak mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Dan yang kedua itu kayak membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Terus yang ketiga ada mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau. Kemudian yang keempat ada meningkatkan inklusif keuangan nasional. Dan yang terakhir tuh ada mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Kemudian setelah kita mengetahui tentang peran, terus apalagi kayak sejarahnya, pengertiannya, kita tuh juga harus tahu tentang sinergi bisnis fintech. Sinergi bisnis fintech ini tuh berguna untuk mengoptimalkan peran fintech di Indonesia. Maka perlu dibangun sinergi bisnis fintech dalam industri incumbents bank dan lembaga keuangan non-bank. Jadi tuh kayak upaya ini tuh dapat ditempuh dari berbagai bentuk. Jadi antara lain yang pertama kolaborasi jalur informasi antara fintech dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi atau distribution channel yang sudah dibangun. Dan yang kayak contohnya itu kayak pemanfaatan fungsi fintech diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan. Dan yang kedua ada kolaborasi produk. Kolaborasi produk di sini itu kayak menjadi solusi bagi konsumen. Jadi itu kayak pelaku fintech bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain thinking untuk membuat produk atau building produk yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jadi tuh kayak sinergi bisnis fintech ini tuh di dalam masyarakat Indonesia contohnya itu seperti UMKM. Jadi kayak bank yang berbisnis inti di UMKM dengan fintech yang menyediakan platform UMKM digital. Di dalam hal itu tuh pasti ada resikonya nggak sih, kayak industri fintech tuh mesti memiliki beberapa resiko. Yang pertama itu kayak perlindungan konsumen. Di dalam perlindungan dana penggunaan, potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun force majeure dari kegiatan fintech. Terus yang kedua itu
perlindungan data penggunaan. Jadi kayak isu penggunaan fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yaitu kayak serangan hacker, malware, dan lain-lain. Kemudian tuh ada tentang kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional tuh kayak anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi tuh kayak kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dan yang terakhir itu ada stabilitas sistem keuangan, di mana perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, tantangan dalam fintech ini itu kayak ratifikasi peraturan dalam mendukung pengembangan fintech. Jadi kayak ada adopsi peraturan terkait tanda tangan kayak digital signature, kayak Know Your Customer atau EKYC atau e-rating ya, dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri fintech. Kemudian ada koordinasi antara lembaga dan kementerian terkait. Jadi tuh untuk mengoptimalkan potensi fintech dengan lingkungan bisnis atau bisnis dengan bisnis yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini tuh kayak OJK berinisiatif untuk membentuk Fintech Advisory Commitment. Nah, upaya dalam OJK ada itu kayak dari OJK itu ada penerbitan ketentuan. Yang pertama itu kayak Regulation Sandbox, kedua ada penerbitan POJK nomor 77 per POJK 01 per 2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam langsung berbasis teknologi atau peer to peer lending. Yang ketiga ada OJK yang menyusun ketentuan lainnya antara tentang crowdfunding dan digital banking. Nah, pembentukan fintech innovation itu bisa menghubungi dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kayak mereka itu yang pertama itu kayak koordinasi ya lintas kementerian dengan lembaga. Terus yang kedua pengembangan industri fintech yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kayak ya sesuai aja kebutuhan masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat saat ini. Yang ketiga pengembangan sandbox untuk model bisnis fintech yang baru dan potensial. Dan yang keempat penyediaan sarana komunikasi antara lain tuh seperti kayak website fintech gitu ya, kayak antara regulator dan industri fintech. Nah, dalam hal ini tuh dapat disimpulkan kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua, sejalannya dengan konsep master plan sektor jasa keuangan Indonesia, fintech dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan multi manfaat kepada masyarakat. Dan yang ketiga, ada regulator perlu menyampaikan kebijakan strategis yang memastikan resiko fintech dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, untuk itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.